bisa mengalami seperti itu karena memang kita kadang-kadang kita nggak membuka hati gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita juga udah khawatir dulu, wah jangan-jangan kita nggak bakal ditolong nih, akhirnya kita udah ragu duluan, akhirnya kita nggak ngalamin apa-apa gitu. Sering kali ngalamin seperti itu, tapi itu sangat baik. Ya mungkin karena ini juga kayaknya masih ada waktu lah ya, juga apa ya, sedikit juga masih pengen membagikan ya kesaksian yang mungkin masih berkaitan dengan kesaksian yang pertama tadi. Kesaksian ini kalau mungkin ya ini kayaknya belum pernah aku ceritakan dimanapun, dan itu masih kesaksian yang cukup udah sangat sangat lama banget gitu, karena kesaksian ini tuh terjadi di zaman aku masih SMP, itu kalau tidak salah tahun 2017 teman-teman. 2017 waktu itu aku ya SMP itu ya katakanlah masih Kristen cuma di KTP doang gitu ya. Kristen cuma masih di KTP doang, ya di kartu keluarga doang, ya agamanya Kristen gitu. Tapi kalau secara iman ya kayaknya setiap minggu pergi gereja gitu ya kan. Bahkan aku juga ingat waktu itu ketika ibadah hari Minggu aku bukannya datang ke gereja malah mancing gitu. Ah, nanti setelah waktu udah mau selesai ibadah baru aku datang ke gereja gitu, karena bapakku hamba Tuhan, kalau aku nggak ada di gereja aku bisa dipukulin gitu. Jadi mancing dulu, nanti udah mau selesai ibadah baru aku datang ke gereja gitu. Itu aku lakukan memang nyata waktu itu. Mancing dulu gitu, nanti udah mau selesai ibadah barulah datang ke gereja gitu. Ya kalau aku boleh apa ya bagikan satu kesaksian juga waktu itu di zaman-zaman waktu SMP itu, di mana waktu ujian nasional SMP waktu itu, ya kalau tidak salah itu kan ada beberapa mata mata pelajaran ya, itu waktu itu termasuk aku ingat banget PPKN gitu ya, kalau yang zaman SMP yang zaman sekarang gitu. Nah, waktu itu aku ingat banget aku sempat dicap nggak bakalan lulus teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu hasil kerja aku itu lembar jawaban waktu itu kan, kalau di zaman-zaman kita waktu itu yang mungkin ada yang satu rating sama aku gitu ya, itu kan kita belum pakai komputer ya, itu kita masih pakai semacam lembar jawaban gitu, kemudian ada yang dihitamin gitu, kalau misalnya jawabannya A ya kita hitamin A gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah pernah melewati itu ya. Dan itu yang khususnya mata pelajaran PPKN itu punyaku itu kotor teman-teman, karena berkali-kali hapus itu kotor teman-teman, sampai aku dipanggil sama pengawas waktu itu. Tuhan, mohon maaf nih ya katanya, kamu ini bakalan error katanya. Loh kenapa Pak? Saya bilang kamu nggak lihat ini kotor punya kamu katanya, ini hitam-hitam, ini yang periksa katanya, itu bukan orang yang periksa, bukan guru yang periksa katanya, tapi yang periksa itu adalah komputer gitu. Kalau misalnya ini kotor, ini bakalan error katanya, dan hasil ujian kamu yang PPKN itu nggak bakalan terbaca, dan pastinya kamu nggak bakalan lulus katanya. Gimana ini ya gitu kan Pak, apakah bisa mengulang Pak gitu, mana bisa kan katanya, ini ujian nasional katanya, bukan ujian semester bisa mengulang, nggak bisa lah katanya gitu. Karena nggak bisa mengulang, oke aku angkat tangan gitu kan, ya nggak mau lagi gitu kan banyak bicara, aku pergi dari situ. Dan memang benar teman-teman, 1 minggu sebelum pengumuman lulusan teman-teman, itu tiba-tiba aku dipanggil lagi sama guru kelas kami, dan aku dinyatakan memang aku nggak bisa lulus katanya. Mana ini gitu kan, pikir aku nggak bisa lulus kata guru gitu. Sampai karena aku pikir juga nggak mungkin bisa berbuat apa-apa lagi, aku cuma bilang sama diriku sendiri, it's okay, aku sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau memang nggak lulus ya mau bagaimana lagi gitu, ya udahlah, mau mengulang aja gitu. Aku kurangnya ya bisa dibilang nggak terlalu ribet gitu ya, kalau nggak bisa ya udah terserah gitu kan. Waktu itu aku cuma bilang seperti itu di dalam diriku, kalau memang aku nggak lulus udah nggak apa-apa, aku mengulang aja gitu, udah selesai. Sampai di hari H waktu kelulusan waktu itu kan biasanya kalau misalnya kelulusan itu kan kita didampingi sama orang tua ya. Waktu itu sampai bapakku aja nggak mau datang teman-teman, karena bapakku bilang, kamu nggak lulus ngapain harus didampingi, malu-maluin aja kata bapakku. Amat gitu kan, sampai udah dicap nggak lulus sampai nggak ada yang mau dampingin gitu kan. Nah, dengan nah, gitu kan, dengan apa ya, ragu-ragu aku itu datang ke sekolah gitu kan,
datang ini nggak ada yang mendampingi gitu, datang datang si orang diri aja gitu, datang datang sampai gitu ya, sampai di waktu itu aku cuma bisa bilang gini sama Tuhan gitu kan, aku cuma doa karena karena waktu itu aku ingat banget, walaupun walaupun waktu itu aku memang belum Kristennya cuma Kristen KTP gitu, tapi aku punya suatu kebiasaan di mana setiap malam aku itu selalu berdoa teman-teman, setiap malam jam 12 aku selalu berdoa, itu tidak pernah terlewat gitu, walaupun mungkin Kristennya cuma Kristen Kristen gitu gitu aja gitu, bukan Kristen yang mungkin secara iman sudah berakar gitu ya, pokoknya setiap malam itu pasti berdoa. Aku cuma bilang ini sama Tuhan, cuma acara harus dimulai dari kata yang beriman, cuma lagi aku benar, aku nggak pernah rasa, aku nggak pikir, aku pernah apa ya, pikirkan di dalam pikiranku, bagaimana kok bisa, jadi setelah dibacakan peringkat yang pertama itu ternyata keluar namaku teman-teman. Wow, aku sampai nggak percaya gitu loh. Tadinya aku divonis nggak bakalan bisa lulus karena hasil ujian PPKN aku itu error teman, karena kotor. Tapi ternyata ketika saat aku